Haleluya. Kembali GPD VMM menyapa saudara jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar. Terjemahan lain mengatakan kata-kata itu harus ada garam. Garam apa saudara kasih Tuhan? Pertama dalam Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Saudaraku, hidup kita adalah garam. Jadi kalau kita ingin memberi nasihat, kita ingin saudaraku menjadi juru damai, maka hidup kita harus terlebih dahulu menjadi garam. Yang kedua, dalam Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-50. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-50 tertulis demikian. Saya baca mulai ayat yang ke-49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Hidup kita harus digarami dengan api, dengan Roh Kudus. Ayat 50, garam memang baik. Firman Allah itu memang baik, selalu baik, tidak pernah saudaraku tidak baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, jika firman Allah sudah tidak bisa lagi mengasinkan kita, dengan apakah kamu mengasinkannya? Dengan apa kita bisa mengasinkan hidup kita? Perkataan kita, jika firman Allah sudah tidak lagi bisa memperbaiki kita, bagaimana kita bisa mengasinkan orang? Bagaimana kita bisa memberi jawab kepada seseorang? Sedangkan saudaraku, Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Hidup kita tidak menjadi garam, saudaraku. Kita baca terus ayat 50. Bagian B, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Amin. Harus ada selalu garam, harus ada firman Allah. Menjadi terang, jadi juru hidup kita, menjadi seorang kasih Tuhan, menjadi bagian dari hidup kita. Yang seorang dengan yang lain. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi kita bisa mendamaikan seseorang terhadap yang lain. Kita bisa mendamaikan diri kita dengan orang lain. Yeremia 29 ayat 7 berkata, di tempat di mana aku tempatkan engkau, bangun damai di situ. Shalom, saudara. Di situ ada kesejahteraan, ada prosperity, ada kemakmuran, saudara. Ada kesehatan, ada damai sejahtera. Ada semua saudara kasih Tuhan kalau kita satu, perkataan kita penuh kasih, hidup kita penuh garam, saudaraku, hidup kita menjadi garam, perkataan kita saudaraku penuh dengan firman, menjadi teladan, menjadi contoh, maka saudara Tuhan kita bisa menjadi pendamai. Di mana kita ada saudaraku, di situ ada damai. Sehingga setiap orang saudaraku melihat kita, oh senang saudaraku, sukacita. Kenapa? Ada damai. Sehingga saudara Tuhan, kita bukan menjadi seorang yang tidak disenangi, saudara, tapi kita disenangi sama Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita garam. Perkataan kita firman Allah. Semua saudara Tuhan kita kerjakan selalu mencerminkan firman Allah. Mari saudara Tuhan, jadilah garam. Tuhan memberkati kita. Kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Tuhan, kembali kami datang padamu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Kembali Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah garam dunia. Hidup kami harus menjadi garam dunia. Kami Tuhan, perkataan kami harus menjadi garam Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, mendamaikan seseorang, dan kami boleh membangun damai Tuhan. Sehingga dimanapun kami ditempatkan, kemanapun kami pergi, bertemu dengan siapapun Tuhan, mereka suka cita. Karena Tuhan ada terang Kristus, ada firman Allah, ada kehidupan yang mereka lihat dalam hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan boleh cermin dari sesuai apa yang Kau firmankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua ini, terima kasih. Hamba berdoa bagi seluruh aktivitas kegiatan sidang jemaatmu sepanjang minggu ini Tuhan. Mereka akan melakukan usaha mereka akan melakukan tugas jabatan mereka akan melakukan pekerjaan mereka, dan mereka akan menjalankan seluruh perjalanan-perjalanan mereka lakukan dimanapun mereka berada, baik dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Mari Tuhan, Engkau firman-Mu tetap sama Tuhan, garam, jadi garam Tuhan, bagi banyak orang, nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Anak-anakmu yang sekolah online Tuhan juga urapi dan berikan hikmat,
anak-anakmu Tuhan Yesus yang akan kuliah online juga, Engkau juga berikan hikmat dan urapan-Mu Tuhan. Berkati mereka semua yang ada dengan hikmat dan urapan-Mu, maka segala pekerjaan tugas jabatan mereka diberkati oleh Tuhan. Perusahaan, restoran, rumah makan, warung, bengkel, toko, salon mereka, home industri mereka, toko online mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus 17 Agustus. Mari Tuhan tolong tanggal 17 Agustus Tuhan, kami merayakan kemerdekaan kami Tuhan. Mari Tuhan tolong agar Tuhan kami boleh memperoleh Tuhan, menjadikan negara kami Tuhan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, sehingga kami Tuhan boleh menikmati semua ini Tuhan. Lalukan dari segala sesuatu tidak layak, tidak berkenan di hadapan-Mu. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkat-Mu atas kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.